Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang semoga berbahagia. Sungguh sebuah kemuliaan dan keagungan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi seorang muslim. Sungguh sebuah nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya untuk kita, yakni Al-Qur'an. Kitab yang terdapat di dalamnya sebab-sebab kemuliaan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Jamaah Jumat yang berbahagia, menjadi seorang muslim adalah sebuah karunia yang sangat agung. Betapa tidak jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada umat ini, umat Islam, seorang nabi yang mulia, nabi yang datang kepada manusia dengan membawa kitabnya, mensucikan mereka dengan kitabnya dan mengajarkan mereka tentang kitab yang mulia, yakni Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jamaah Jumat yang berbahagia, di tengah badai penistaan kepada Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal akan kemuliaan dan keagungan kitab tersebut, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yang hidup dan kehidupan kita berada di bawah naungan Al-Quran adalah membelanya dan memberikan apa yang kita sanggup untuk membelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidahum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Jamaah Jumat yang berbahagia, teruslah hidup bersama Al-Quran, teruslah berjuang menegakkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan, teruslah meniti pada rambu dan petunjuk Al-Quran, karena
Dia adalah kitab yang tiada seorang pun dari bangsa manusia dan jin yang dapat mendatangkan dengan yang semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, yang artinya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jemaah Jumat yang berbahagia, renungkanlah beberapa kemuliaan dari Al-Quran kepada manusia, yang semoga dengan perenungan kita tersebut akan semakin menambah kecintaan kita kepadanya, kemuliaan kita kepadanya, serta penghormatan dan pengagungan kita kepadanya. Renungan yang pertama, Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Awalam yakmihim anna anzalna 'alaikal kitaba yatlu 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi di jalan kehidupan yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelapan dan kejahilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walakin ja'alnahu nura yahdi bihi man yasha'u min ibadina." Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Kemudian yang ketiga, Al-Quran akan memuliakan seorang hamba dan meninggikan serta mengagungkan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang ini dengan kitab Al-Quran dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, Al-Quran akan membawa kepada kehusyuan dan ketenangan, sebagaimana kehusyuan dan ketenangan kepada gunung-gunung. Jikalau Allah menurunkannya kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang berbahagia, kemuliaan seorang hamba, seorang manusia dari suatu kaum datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat suatu umat juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari dan kejarlah jalan-jalan kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. Dan kepada mereka yang benci kepada Al-Quran, maka sungguh
Perbuatan tersebut tidak akan pernah memadamkan cahaya kebenaran Al-Quran dan kemuliaannya. Sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,